Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar online ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Belum ini Nabi ketemu Mas Sabar Muhammad kan? Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi puting. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh ilmu dan berkah. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti selaku pembawa acara yang akan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara webinar Sosialisasi Jaga Laba. Silahkan Bapak Ibu semua untuk bisa disimak pembahasan mengenai jaga laba pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini ada Kang Ilham Taufik selaku praktisi bisnis online. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekjen Sumu sekaligus sebagai moderator kita pada malam hari ini. Pada Mas Gufron Mustaqim kami persilakan. Ya wes. Wes jadi pasang tapi kan jorong. Ya, Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, para sahabat saya dari berbagai macam daerah di Indonesia. Izin sebelum saya mulai, yang mic-nya masih open, mungkin di mute dulu agar tidak mendistraksi selama webinar kali ini. Kecuali nanti pas sesi tanya jawab, insya Allah bisa insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semua, Serikat Usaha Muhammadiyah ini usianya saat ini baru menginjak 1 tahun lebih sedikit ya. Nah, kita pengen sebagaimana yang kita sampaikan ketika acara Kopdarnas kemarin, kita Sumu Serikat Usaha Muhammadiyah memiliki visi untuk bisa melahirkan tahun 2045 itu 30 anggota kami, 30 anggota Sumu bisa masuk di antara 100 orang terkaya di Indonesia gitu. Jadi masuk di antara 100 orang terkaya di Indonesia. Nah, ada berbagai macam program-program yang kita lakukan, dari misalnya Sumu Connect, Sumu Katalis, Sumu Pro dan lain sebagainya yang kita lakukan dalam rangka untuk bisa menyukseskan hal tersebut gitu. Nah, sebagai salah satu program yang kami lakukan saat ini yakni kami membesut berdirinya sebuah marketplace yakni Jagalaba yang kepanjangannya adalah belanja keluarga dengan melarisi sahabat. Sebuah marketplace yang dibesit oleh Serikat Usaha Muhammadiyah yang insya Allah akan diproses menjadi PT Jagalaba yang menjadi badan usaha milik Muhammadiyah dengan kepemilikan 100% oleh Muhammadiyah. Nah, kami Sumu ini pengen agar Jagalaba ini dimiliki oleh sebagai PT BUMN, kami pengen teman-teman para anggota Sumu ini terlibat aktif dalam membesarkan Jagalaba ini, termasuk diantaranya adalah dengan mendaftar sebagai operator regional Jagalaba yang nanti akan saya sampaikan berbagai macam syarat, ketentuan, dan juga hak hak atau benefit yang bisa didapatkan oleh seorang operator regional Jagalaba, eh, yang insya Allah apabila ditekuni dengan baik, dengan istiqomah dan kerja keras,
itu insya Allah akan memberikan pendapatan yang bagus gitu. Karena jaga laba ini kita desain agar pertumbuhannya tidak tersentralisir, Beliau artinya bukan kenalannya hanya banyak Sumu kan, pusat gitu, kenalannya tetapi juga melibatkan para anggota Sumu dari berbagai ya, ya agar jaga laba ini tumbuh besar pesat itu tidak tersentralisir, tetapi juga menggunakan jaringan para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, namun sebelum kita membahas teknis tentang pendaftaran sebagai operator regional, hak dan kewajiban serta yang lain sebagainya, nah kita ingin mendengarkan dulu Mas Ilham Taufik. Mas Ilham Taufik ini adalah seorang praktisi bisnis online yang sudah lebih dari 15 tahun. Beliau bergelut di bisnis online gitu. Semenjak orang itu belum pada kenal Facebook dan Facebook Ads, beliau itu sudah kenal dan kemudian juga eh, eh, apa namanya mendirikan berbagai macam bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah Evermost. Nah, beliau juga termasuk salah satu dari co-founder Evermost. Nah, Mas Ilham ini selain seorang praktisi, beliau juga sangat mengerti tentang lapangan gitu. Artinya di lapangan bagaimana sih kondisi UMKM saat ini yang sedang dalam proses ingin transformasi digital itu seperti apa gitu. Ada marketplace-marketplace raksasa yang sudah ada di Indonesia. Nah, tetapi nanti Mas Ilham akan memberikan insight kenapa para marketplace raksasa tersebut saat ini keberpihakannya sudah tidak lagi berpihak kepada UMKM dan banyak UMKM yang saat ini gerah untuk mencari alternatif yang lain agar bisnis mereka terus berkembang. Karena UMKM di Indonesia ini sangat krusial sekali dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB, menyerap tenaga kerja lebih dari 90% tenaga kerja, sehingga UMKM di Indonesia ini sangat begitu krusial untuk kemudian eh, di dikembangkan gitu, dan salah satunya adalah ya bagaimana mereka bisa berjualan memanfaatkan teknologi tetapi tidak dikadali gitu. Nah, itu nanti Mas Ilham mungkin akan memberikan insight tersebut. Dan manfaatnya tidak hanya untuk UMKM saja, tapi juga untuk para pelanggan di seluruh Indonesia. Makanya Muhammadiyah sebagai gerakan yang berkemajuan itu harus membaca masalah yang ada di Indonesia dan tidak hanya membaca masalah, tetapi sebagaimana spirit Muhammadiyah sejak awal bahwa ketika ada masalah kita harus memberikan pencerahan atas masalah tersebut dengan amaliyah yang nyata, dengan aksi yang nyata. Dan kehadiran Jaga Laba ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk kemudian bisa menjadi solusi bagi problematika para UMKM, para seller yang saat ini sedang berjuang untuk menaikkan skala bisnis mereka. Nah, saya ingin mempersilahkan kepada Mas Ilham untuk menyampaikan observasinya. Lalu nanti teman-teman bisa tanya di kolom chat gitu. Atau kalau mau tanya langsung itu nanti bisa open cam ya, bisa bisa angkat tangan nanti kemudian kita akan tunjuk gitu siapa yang bisa open mic untuk bertanya gitu. Nanti di sesi selanjutnya saya akan menyampaikan berbagai macam syarat-syarat teknis tentang pendaftaran sebagai operator regional Jagalaba. Nah, terima kasih. Silakan Mas Ilham bisa dimulai pemaparannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gufron sebelumnya mungkin izin bisa share screen ya. Silakan Mas Ilham. Oke, ini udah request. Oke, terlihat ya Mas Gufron ya dan kawan-kawan ya. Ya, terlihat dengan jelas Mas.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wassalam. pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas Sumu berkenan mengundang saya untuk sharing pengalaman saya di dunia bisnis online selama ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian di di sharing kali ini mungkin saya lebih bakal mengedepankan tantangan bisnis online terkini itu seperti apa sih ya. Jadi saya melihat transformasi bisnis online dari saya mulai 2008 itu waktu itu pada saat kuliah sampai sekarang itu seperti apa, tantangannya seperti apa. Mungkin itu yang bisa jadi apa landasan yang kita bisa lihat journey-nya seperti apa, perjalanan seperti apa, kemudian nanti dari sisi solusi atau apa mungkin nanti Mas Gopon yang bakal memaparkan. Nah, jadi ini teman-teman ya sebelum masuk ke yang lain, ini tuh namanya digital vortex ya. Digital vortex itu simpelnya pusaran lah, pusaran digital. Jadi eh, industri yang dekat pusaran itu tuh mudah digilas lah, mudah didisrupt, mudah digilas, mudah direplikasi, mudah diduplikasi ya. Jadi kalau kita lihat makin dekat pusaran dia bisa apa itu tandanya dia mudah di disrupt ya mudah digilas. Nah, nomor satu ada media ya kemudian ada produk teknologi dan service kemudian ada retail. Nah, dalam konteks bisnis online UMKM itu pasti mostly itu di retail lah ya. Jadi emang retail ini salah satu industri yang memang dalam konteks bisnis digital ini mudah diduplikasi ya karena orang untuk masuk itu cenderung mudah gitu ya. Jadi saya melihat perjalanan bisnis saya selama ini tuh makin sini tuh makin mudah gitu ya. Ada pro kontranya tentu iya ya. Eh, Pro-nya akses belajar jadi mudah, tapi mungkin tantangannya adalah kompetisi juga makin tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat retail retail bisnis online itu masuk yang termasuk kategori orange ya. Orange itu mudah digilas lah ya. Kemudian ada yang biru, ada yang hijau. Nah, itu makin hijau itu makin susah digilas tuh. Ya kayak di bisnis energi batu bara ya itu mah susah lah ya di challenge-nya. Tuh. Kemudian kalau kita lihat, ini saya dapetin data dari Kadin, sekarang itu jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital itu lumayan besar sekali ya. Jadi apalagi after pandemi ini lumayan signifikan ya. Jadi kita lihat transformasi jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital ini sekarang estimasinya udah di 30 jutaan UMKM ya. Jadi ini dari sisi tantangan juga lumayan ya. Jadi persaingan yang luar biasa ketatnya hadir gitu ya. Nah, kalau saya amati perjalanan saya bisnis online, sekarang itu saya mengamati bahwa siklus hidup produk itu makin pendek gitu ya. Dulu itu saya ketemu produk terus jualan online itu setahun 2 tahun masih bisa bertahan tuh. Misalnya jualan bisnis jaket fashion itu 2 3 tahun itu jaket itu tetap bisa bertahan gitu ya. Tapi makin sini makin sekarang itu siklus hidup produk tuh makin pendek. Artinya dari setahun kemudian mundur ke 6 bulan. Nah sekarang per bulan itu kita harus ganti ya. Jadi emang siklus hidup produk tuh makin pendek. Ternyata nggak hanya ke industri fashion aja ya. Sekarang gara-gara apa namanya di industri yang dulu lumayan sulit juga kayak herbal, kosmetik yang ada minimum ordernya. Sekarang juga ya siklus hidupnya makin pendek juga tuh ya. Dalam konteks kosmetik misalnya dulu rame kolagen, sekarang aktif di DNA salmon, buat herbal juga berubah-ubah gitu ya. Jadi tantangan sekarang ini adalah hidup produk yang makin pendek. Nah ini yang akhirnya kita tuh dituntut harus lumayan gercep juga ya, kemudian harus sering menginovasi produk juga ya, inovasi proses juga sama harus kita inovasi bisnis model juga kadang-kadang ya. Jadi inovasi produk aja sulit, apalagi inovasi bisnis model. Tapi ini sesuatu yang emang di era sekarang kita itu gak bisa luput dari tantangan-tantangan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau saya lihat sumber traffic jadi komoditas. Jadi terjadilah polusi iklan. Jadi waktu saya memulai yaitu karena minimnya kompetitor, minimnya orang yang bisa paid traffic kayak Google Ads, Facebook Ads, itu iklan itu masih bisa dilihat lah ya. Tapi sekarang iklan itu
apa namanya sudah menjadi komoditas. Artinya semua orang bisa. Kayak tahun 2000-an, tahun 90-an misalnya orang bisa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Saat dia menguasai skill itu, maka itu jadi spesifik skill ya. Pada saat kita ngelamar kerja, kita bisa itu auto masuk kerja lah, langsung approve gitu ya. Tapi sekarang bisa Microsoft Word, PowerPoint itu bukan spesifik skill lagi, bukan keunggulan lagi. Itu udah jadi komoditas. Nah, begitupun di tahun 2008 sampai 2016, 2017 itu tuh sumber traffic itu masih spesifik skill karena untuk bisa ke sini tuh lumayan sulit lah. Tapi dari 2016 sampai sekarang, apalagi sekarang itu untuk orang bisa beriklan, itu kemudahannya lumayan mudah. Jadi kalau dulu harus punya kartu kredit, sekarang nggak harus punya kartu kredit, ya bisa pakai apa e-money dan lain. Nah itu terjadi polusi iklan tuh, ya polusi iklan yang menyebabkan sisi konsumen tuh jadi bingung. Saya tuh harus beli produk yang saking banyaknya gitu ya. Nah apalagi di marketplace marketplace yang terkenal atau yang raksasa saking ya mudah gitu ya udah mudah tanpa kurasi ya itu makin banyak tuh yang listing ya apalagi satu orang bisa banyak banyak akun ya, itu nyebabin apa namanya polusi iklan juga tuh ya kemudian nah tantangan yang terbaru sekarang ini adalah manufacture to consumer artinya ya karena faktor ekonomi dan lain-lain akhirnya sekarang manufacture itu mulai ke konsumer langsung lah ya yang dulu dia ekspor pasar ekspornya mungkin lagi lesu dia harus nyari konsumer di lokal nah yang jadi celaka adalah serangan dari manufacture luar menurut saya itu ya karena dia secara teknologi secara siapan lebih kuat dan banyak hal yang emang disubsidi sama pemerintah akhirnya dia harus ekspansi ke negara lain. Nah, dan sayangnya negara kita itu masih regulasinya sangat lemah lah. Akhirnya manufacture consumer itu bukan jadi keunggulan menurut saya tuh. Bagi saya ya model bisnis ini justru bisa merusak negeri ini ya dalam konteks manufacture dari luar negeri ya gitu. Jangankan middleman ya. Kan kalau manufacture to consumer itu menghilangkan middleman ya tujuannya. Nah, kalau kalau manufacture itu dari luar, jangankan middleman, manufacture lokal aja kita bisa mati ya. Itu yang menyebabkan manufacture to consumer itu bisnis model inovatif tapi ternyata secara kerakyatan itu bisa berbahaya juga tuh ya. Ini. Nah, saya lihat nih ya, contoh dari luarnya. Ini video ya saya tersebar kemudian apa namanya saya memvalidasi ini beneran nggak apa teksnya begini gitu. Kalau di Indonesia kan tuh bener nggak? Ya kata teman saya yang bisa bahasa ini ya dia benar ini valid gitu. Ya, jadi kita putar coba ya videonya ya.啊，我是 K 姐，我现在来到印尼唐格朗。K 姐身后呢是一家非常大型且专业的印尼海外仓库。接下来呢，跟随着 K 姐的镜头，一起去实地的探仓走访一下吧。嗨，K 姐，嗨，阿翔，你好。哎，欢迎 K 姐。阿翔是这位仓库的负责人。那下面由我来介绍一下我们印尼仓。好的，好的，感谢，非常谢谢。咱们一起跟着镜头看一下。那这边的话是我们的那个收货的月台，就是所有的客户到货之后，在这边卸货。那同时的话，因为就是这一块的话，现在有一些出货，下午他在没有到货的时候，这边也是在出货，因为这是一个半高台库。这边的话是我们一个大件的打包区，像一些家居类的或者一些小型电器类的，相对偏大的，在我们这边打包。那这边的话是我们现场的一个办公区，就是现场的一些主管啊。现场的仓经理啊，在这块办公。这块是我们的一个轻型小件的打包台，这块的话完全是按照中国的标准去建立，按照国内一些大型的仓去做的一个模式。那同时的话，我们有一条那个半自动化的地上面是设备，但是这块刚从中国买回来，还没有调制好，所以说这些货架、这些设备全部都是从中国输出到印尼的。对，说的人工基本的话，人工是本地的，人工是本地的，还有这些纸箱跟包材是本地的，其他的几乎都是从中国采购的，因为印尼这块的基建还是差一些，工业这块的。像能给我介绍一下这个仓库？我看很高，这个仓库楼高有多高？楼高的话，顶高的话去到了那个10米。那我们现在的进行货架的重型货架的话是那个7.1米的高度，7.1米的高度，常规的话是5层高度，但是因为我们就是说要提高仓储的利用率的话呢，我们加了一些隔层，比如说它现在是6层的货架的这么一个情况。那这个。Jadi ini gambaran bahwa lihat ekspansi negara luar ke sini dia sampai sewa gudang secara serius dengan kapasitas besar
Kemudian tapi karyawannya karyawan lokal. Jadi ini menciptakan persaingan, saya persaingan yang tidak adil juga gitu ya. Jadi saya sama Mas Lupon tuh punya punya pemahaman yang sama bahwa kita tuh tidak anti impor, tapi kita anti yang membunuh produk lokal sebenarnya. Gitu ya. Kalau anti impor kan bahaya ya, kita nanti nggak bisa impor kurma tuh ya. Jadi dalam konteks ini kita itu emang lebih eh, sangat disayangkan bahwa ekspansi-ekspansi ini tidak dikurasi ya. Jadi emang ini membahayakan industri lokal. Jadi sekarang kan lagi badai ya, badai badai winter lah di dunia bisnis gitu ya. Yang awalnya dari teknologi sekarang meluas ya. Jadi kalau kita lihat kayak di Bandung aja, saya tinggal di Bandung itu ya pebisnis-pebisnis tekstil, pabrik itu banyak yang PHK, banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Ya salah satunya serangan-serangan seperti ini gitu. Ya. Sisi lain dari sisi konsumen juga kadang pragmatis juga, dia melihat yang murahnya mungkin dalam jangka pendek sangat diuntungkan, tapi kalau kita lihat jangka panjang justru itu membahayakan kita, bahkan membahayakan ke level negara juga. Jadi ini pas saya dapat video ini lumayan lumayan kaget juga. Oh, sesiap ini mereka gitu untuk menggarap market di Indonesia gitu ya. 好，K 姐，Nah, 我现 saya 在来到 satu lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat di marketplace raksasa itu adalah salah satu fitur yang mungkin sekarang banyak digunain user itu adalah penggunaan pay later ya. Jadi kalau kita lihat penggunaannya makin tahun makin naik. Jadi 2023 itu ada sekitar 79 juta kontrak ya atau orang memakai pay later ya. Ini tuh bisa nge-trigger behavior yang mungkin bisa jelek ya. Jadi impulsive buying bisa merugikan konsumen. Artinya orang jadi cenderung konsumtif, jadi boros, kemudian jadi merusak apa ya namanya sistem yang dia bangun awal. Misalnya dulu dulu punya tabungan, gara-gara ini nggak punya tabungan, gara-gara harus bayar pay later misalnya. Jadi eh, salah satu kelemahan di 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 marketplace raksasa itu mungkin menurut saya secara dampak jangka panjangnya adalah men-trigger orang untuk terlalu budaya konsumtif ya. Jadi ini dari sisi konsumen. Kemudian keterbatasan data pelanggan ya. Ini juga yang jadi sulit nih di marketplace marketplace raksasa itu sekarang nomor handphone aja dibintang-bintangin ya. Jadi kalau teman-teman ngeprint ada orang itu dibintang-bintangin. Artinya apa? Kita tidak punya hak untuk apa namanya memfollow up lagi gitu ya, atau melakukan hubungan yang lebih dalam lagi terhadap konsumen. Ya, ini bakal sulit nih. Ya, jadi kalau kita nggak punya akses ke data pelanggan, itu kita bakal sulit untuk sustainable. Ya, karena salah satu ciri khas bisnis yang sustainable kita itu bisa merawat pelanggan kita sebenarnya. Nah, dalam konteks di marketplace raksasa, kit- untuk akses datanya ada udah sangat terbatas, ya. Jadi sangat sulit lah ya buat teman-teman nge-follow up, ngelakuin hubungan emosional kayak misalnya mau ngucapin selamat atau apa untuk ngingetin dia harus beli lagi produk kita itu jadi sangat sulit sekarang itu. Jadi keterbatasan data pelanggan. Kemudian keterlambatan pembayaran. Nah, yang terbaru ini saya dengar bahwa beberapa marketplace besar itu delaynya bisa pembayaran 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Jadi, tapi kalau ada trigger baru bisa seminggu. Artinya ya ini kan secara bisnis gak sehat ya, karena secara cash flow gak sehat karena berarti kita butuh modal harian yang lebih besar nih. Ya kalau kita omset 10 juta sehari berarti kita butuh 140 juta lagi tuh untuk nalangin omset itu gitu ya. Makin besar makin beresiko ya karena uang piutangnya ada di luar berupa apa namanya saldo di sana gitu. Nah, ini kan gak sehat nih. Setahu saya awal-awal tuh dulu tuh cepet ya, terus 7 hari. Nah sekarang tuh di di salah satu tuh ada kebijakan sekarang tuh 2 minggu tuh. Nah ini bahaya ya, karena cash flow ini kan darahnya bisnis ya, ibaratnya oksigen atau darah lah dalam tubuh. Artinya dia nggak bergerak ya berbahaya juga. Nah ini kan kalau cash flow lambat ya kita jadi pengen pinjam uang buat nalangin cash flow. Ini jadi ya, harusnya teknologi itu mengakomodasi supaya kita menghindari pinjaman, ini malah nge-trigger supaya kita dapat pinjaman. Nah, ini yang mungkin jadi kelemahan di apa namanya di situasi yang sekarang, gitu ya. Kemudian
perang harga ya. Kemudian jelas perang harga ya. Jadi banyak orang juga yang jual harga HPP, bahkan ada yang jual jual rugi ya. Ya ini sulit kan perang harga ini. Bagi 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 orang yang masih single belum nikah, margin 500 perak 1000 perak masih oke. Tapi buat beberapa pengusaha yang punya karyawan, punya kantor, punya ini ya perang harga jadi nggak relevan ya. Kemudian produk tier one atau palsu juga nggak dikurasi kalau di marketplace itu. Jadi kalau teman-teman bisnisnya winning, produknya winning, tiba-tiba ada yang niru, terus kita tuh mau mau apa bilang bahwa produk itu palsu itu kenyataannya sulit gitu. Meskipun mereka bilang mengakomodasi, tapi faktanya sulit. Kayak buku bajakan, herbal palsu, ya, kosmetik palsu. Wah itu meskipun mereka bilang bisa, kenyataannya pada saat di take down muncul lagi, itu sulit gitu. Ya. Nah, yang paling parah adalah marketplace-nya malah bisa jadi pesaing. Ya, dia bisa mengcopy produk-produk yang winning, dia produksi sendiri gitu ya. Nah, ini yang mungkin jadi ancaman serius juga ya karena dia tahu lalu lintasnya seperti apa dan akhirnya bagi kita yang menciptakan produk-produk yang laris di pasaran jadi nggak sustain ya. Jadi kita yang bikin tren tapi penumpang gelapnya itu banyak gitulah. Gitu ya. Mungkin itu sih Mas Gufron sementara. Jadi eh, sisanya bisa kita diskusi gimana caranya kita menghadapi tantangan ini. Mungkin sementara itu dulu Mas. Siap, terima kasih Mas Ilham untuk pemaparannya. Iya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti sebagian ini untuk saya. Mungkin tapi ini ada yang punya Mas Ilham nih. Kita kan apa namanya eh, yang tentang jaga laba ini, Mas. Mau tanya segmentasi market untuk jaga laba ini kemana? Soalnya sudah banyak marketplace besar yang sudah duluan eksis. Terus untuk fiturnya kenapa tidak ada makanan dan ATK gitu. Mungkin bisa lebih ke arah penyampaian tentang tren kegerahan seller kali ya Mas, ya, yang butuh solusi lain mungkin mungkin bisa didalami dari aspek situnya Mas. Ya, oke, sorry. Silakan. Masih ke mute Mas Ilham. Hmm. Oke. Poinnya apa Mas tadi? Maaf bisa diulang Mas. Ya, poinnya adalah tentang apa namanya? Ini gimana sih jaga laba ini nanti bisa akan dapat market share gitu ketika udah ada apa namanya marketplace raksasa. Nah, jadi kan sebagai pengamat para seller di marketplace raksasa itu kan sebenarnya melihat ada kegerahan itu ya. Nah, itu mungkin bisa di elaborasi dari aspek sana, Mas. Ya kalau ya biar biar fair ya tadi misalnya ya tadi kelemahan-kelemahan di di marketplace seperti itu. Jadi memang orang kenapa tergantung sama marketplace mungkin dianggap punya keunggulan yaitu ada trafficnya, ada kumpulan kolamnya yang kita nggak effort. Tapi sayangnya kolam itu dibuat gak hanya untuk kita ya. Itu sayangnya. Jadi itu kan ada jutaan seller yang harus dibagi misalnya oh di marketplace itu ada 10 juta traffic misalnya, 10 juta pengunjung, tapi kan itu bukan untuk kita. Nah, itu problemnya di sana. Jadi pada saat kita nanti punya marketplace, emang nanti kita bisa equip teman-teman itu dengan cara mendatangkan trafficnya seperti apa sih, Mas? Menurut saya. Karena salah satu untuk kita mandiri di bisnis online yang harus kita butuhkan selain tadi kita punya sistem sistem sendiri yaitu kemampuan untuk mendatangkan pengunjung itu kita kita harus harus punya juga tuh ya. Nah, mungkin nanti Sumu bisa memfasilitasi tema-tema seperti itu juga mungkin ke depannya. Iya, izin saya menambahkan juga. Jadi teman-teman semua, salah satu keunggulan dari Jaga Laba ini, oh ya sebelum itu adalah tadi yang sama Mas Ilham, mungkin mereka ada 10 juta traffic gitu kan misalnya, tapi kan sellernya di satu marketplace raksasa itu bisa 5 juta itu, 5 juta 6 juta seller. Jadi sebenarnya pertarungannya luar biasa. Selain itu kan sebenarnya secara admin fee ya, itu all in-nya itu sangat murah sekali di Jagalaba, hanya 4% gitu. Padahal di tempat lain itu sudah 8% bahkan 12% gitu. Intinya apa namanya admin fee yang semakin tinggi. Sehingga kemudian ini sebagai opsi yang menarik gitu untuk
para seller untuk juga buka di Jagalaba. Nah, untuk mendatangkan traffic usernya bagaimana? Ya pertama dari sisi operator regional yang nanti akan kita sampaikan setelah setelah sesi ini. Yang kedua adalah dari para seller sendiri sebenarnya nanti bisa apa namanya mempromosikan di media sosial media atau di media masing-masing gitu, link apa namanya di Jagalabanya gitu, sehingga ibaratnya bisa jadi apa namanya ya memperkuat trust gitu untuk orang-orang untuk transaksi online eh, belanja di jangan punya Instagram akun untuk jualan atau punya Facebook untuk jualan gitu kan atau punya beberapa platform lain untuk jualan cuma untuk apa namanya check outnya bisa memanfaatkan Jagalaba gitu sebagai platform platform yang secara sistem reliable dan dipercaya gitu. Artinya untuk upaya mendatangkan user ini akan datang dari beberapa sisi, tidak hanya dari operator regional tapi juga dari seller pun perlu bahu membahu untuk mendatangkan user. Ya termasuk di internal Sumu sendiri ya yang kita miliki jaringan anggota dari seluruh Indonesia gitu. Oke, itu ada pertanyaan itu. Coba saya cek lagi. Ehm, Ya, di marketplace raksasa itu pertama pembeli merasa belanja murah. Terus kemudian memudahkan user menemukan produk karena menggunakan analytic behavior untuk berikan saran atau ini feed ya, fitur feed AI AI powered feed. Terus yang ketiga mengingatkan bila belum transaksi untuk remarketing dan lain sebagainya. Nah, di Jagalaba itu yang untuk pembeli merasa belanja menjadi murah tentang pay later itu apa namanya memang kita tidak sediakan ya di Jagalaba. Karena sebenarnya kalau kita melihat prinsip syariah itu eh, murabahah atau jual beli dengan cara utang itu atau bayar tempo itu diperbolehkan. Tapi spiritnya itu tidak boleh apa namanya membuat utang piutang itu sebagai budaya gitu. Nah, kita melihat bahwa pay letter itu kurang sesuai gitu dengan spirit syariah gitu sehingga kita walaupun memang itu membuat pembeli merasa belanja menjadi murah tapi itu membudayakan utang piutang yang kita tidak ingin lakukan gitu. Lalu yang kedua memudahkan user untuk menemukan produk karena gunakan analytic behavior. Nah, di Jagalaba juga menggunakan teknologi eh, ini ya apa namanya feed-nya itu apa namanya memperhatikan user behavior juga gitu. Jadi ada artificial intelligence atau algoritma yang dipakai gitu di aplikasi Jagalaba sehingga nanti akan bisa muncul produk yang mirip gitu atau yang semacamnya melihat user behavior yang ada. Terus tentang mengingatkan belum transaksi atau remarketing, nah ini juga bisa kayak misalnya melalui push notif gitu. Nah, intinya ini beberapa hygiene feature yang ada di marketplace itu uh, uh, ada di Jagalaba gitu. Nah, apa namanya teman-teman apa namanya bisa mencoba sendiri aja. Ya, di Play Store ada langsung aja buka aplikasi Jagalaba gitu. Atau kalau misalnya nggak di aplikasi bisa di eh, di apa namanya di www .jagalaba. Bentar ini saya jagalaba.com. Coba. Atau ini saya share, coba saya share screen ya. Bentar. Ya. Nah, teman-teman apa namanya? Nah, ini di kalau mau ke yang apa nama yang basisnya website tinggal app Jagalaba. Nah, ini sudah masuk gitu di sini. Silakan aja dicoba-coba sendiri. Insya Allah punya fitur-fitur yang andal lah gitu, yang apa namanya dimiliki oleh marketplace raksasa gitu. Nah ini untuk sementara kalau yang di iOS belum, tapi insya Allah kedepannya akan ada. Jadi sekarang bisa web based dan bisa di Android gitu. Ini silakan, ini udah bisa transaksi ya teman-teman ya, udah bisa transaksi, udah
baik produk fisik maupun produk digital. Silakan aja langsung dicoba sendiri gitu. Untuk apa namanya? Untuk merasakan gitu. Oke, coba kita lihat apakah ada pertanyaan lain. Oke, banyak yang tanya tentang produk, yang tentang kategori ya, tentang ATK lah, tentang food dan lain sebagainya. Nah, itu kategori itu akan berkembang ya Pak ya. Jadi sekarang itu prosesnya yang produk-produk yang kita listing ini produk-produk yang memang apa namanya sudah siap dijual. Tapi kalau dari sisi apa namanya kategorinya itu nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman seller gitu. Jadi kategorinya nggak statik, nanti kita bisa tambahkan lah kayak gitu. Oke. Terus kenapa tidak mencoba main di market yang lebih spesifik, misalnya government untuk serapan dana APBD dan APBN gitu, yang lebih terukur marketnya tapi luar biasa potensi finansialnya. Nah ini menjadi masukan ya Pak ya, nanti akan kami kaji. Ya. Terus apa namanya? Tahu program diskon dan lain sebagainya itu eh, nanti apa namanya? Kalau memang ada seller budget kayak gitu kan, itu bisa juga di diadakan ya programnya gitu. Sehingga itu sesuatu yang possible. Nah, untuk distribusi barang apakah nanti akan disinkronkan dengan Zindo juga? Nah, ini saat ini Zendo alhamdulillah sudah mengaspal di hampir 30 kota. Semua, tapi yang mengambil license itu sudah 80 kota lebih. Semoga segera pada mengaspal semua. Nah, kita harus memastikan dulu bahwa secara operasional Zendo itu bagus, sehingga nanti bisa ke depannya memang itu bagian dari rencana kita gitu, bahwa Zendo itu bisa menjadi bagian dari infrastruktur untuk last mile delivery. Atau bisa juga bisa masuk di ekosistem untuk kurir di Jagalaba gitu. Cuma PR-nya yang Zindo adalah gimana pada mengaspal dan secara operasional excellent gitu. Jadi biar bisa diintegrasikan. Oh ya tadi ada yang tanya tentang kalau misalnya makanan dan minuman, eh, eh, kalau misalnya makanan dan minuman yang segar kayak GoFood atau GrabFood itu di Zindo bisa ya. Jadi di Zindo bisa melayani apa namanya pengambilan eh, makanan gitu, minuman gitu itu bisa itu di covernya atau di solusinya sudah ada di Zindo dan itu salah satu traffic yang paling gede di Zindo. Ya. Gimana ketika ngajak seller bergabung kan mereka pasti akan tanya tentang meningkatkan traffic dan bersaing dengan marketplace yang sudah ada yang notabene sampai saat ini mereka masih melakukan aksi bakar uang untuk menaikkan traffic. Eh, yang pertama se- eh, yang pertama ya sunatullahnya sebenarnya kalau companies itu terus-menerus bakar rugi atau ibaratnya melakukan berbagai macam hal eh, yang secara financial nggak sustainable itu pada akhirnya nanti juga akan tutup gitu. Dan kita ngelihat kan sebenarnya sekarang kenapa banyak marketplace raksasa sudah menaikkan admin fee yang sangat tinggi, apa namanya, yaitu dalam rangka agar mereka bisa untung karena untuk operational cost-nya sangat tinggi ya, operational cost secara teknologi, secara SDM dan lain sebagainya sangat tinggi gitu. Nah, nah kita salah satu kiatnya gimana jaga laba ini? Kiat untuk bisa menggait seller maupun menggait user adalah ya dengan kita operasionalnya itu sangat lean gitu, sehingga kita bisa dengan mengambil admin fee 4% itu sudah bisa jalan gitu. Sehingga seharusnya secara organik, both dari sisi supply maupun demand itu akan melihat ini sebagai opsi yang bagus gitu untuk apa namanya untuk untuk berjualan. Misalnya kalau sebelumnya mungkin di sosial media yang ditaruh link marketplace raksasa gitu. Cuma ketika ada jaga laba dengan berbagai macam hal ini, nah itu mereka para seller bisa menyarankan konsumen-konsumen loyal mereka itu untuk bisa transaksi di jaga laba.
sama halnya tadi eh, Mas Ilham sudah menyampaikan bahwa saat ini kalau di marketplace raksasa itu para seller itu udah nggak memiliki kedaulatan data gitu. Data konsumen mereka sendiri sudah nggak bisa mereka akses, nggak bisa mereka akses. Nah di Jagalaba itu apa namanya kita kasih visibility itu gitu sehingga apa namanya mereka bisa apa namanya manage konsumennya dengan baik. Oke. Nah, aplikasi Jagalaba kolaborasi dengan Evermost kah? Iya. Jadi seperti eh, teman-teman kalau misalnya mau membuat mall ya, misalnya membuat mall gitu. Nah, itu kan ada beberapa opsi. Yang pertama ya beli tanahnya, bangun sendiri, lalu kemudian rekrut merchant-merchant dan pengunjung untuk di mall tersebut. Itu kan ada opsi pertama. Yang opsi yang kedua adalah ya sewa aja. Udah tanahnya nggak usah beli, bangunannya nggak usah beli, pokoknya propertinya sewa, tinggal kita jalankan mallnya gitu. Nah, itu yang menjadi opsi yang paling paling realistis untuk Serikat Usaha Muhammadiyah saat ini adalah dengan opsi menyewa. Karena untuk mengembangkan sebuah platform teknologi yang canggih dan dengan cyber security yang mumpuni itu tidak ratusan juta ya, tapi puluhan miliar gitu biaya capex atau investasinya. Sehingga opsi yang paling realistis adalah dengan menyewa. Seperti tadi kalau kita mau buat mall atau tidak hanya mall gitu, teman-teman mau buat hotel atau teman-teman mau buat apa namanya toko gitu kan nggak apa namanya nggak selalu harus beli tanahnya, beli bangunannya, tapi kan bisa menyewa. Nah, Jagalaba itu sebuah platform untuk jualan atau gimana? Ya, untuk jual beli selayaknya marketplace ya. Apakah ada workshop tersendiri untuk para calon operator wilayah nantinya? Tentu. Nanti pelatihannya itu akan di onboarding session atau di training yang awal akan ada 3 sampai 5 kali training dan setiap bulan itu akan ada minimal sekali gitu training pendampingan sehingga nanti bisa menjadi operator regional yang bagus. Ya, terus kemudian mengingat jaga laba milik Muhammadiyah, sosialisasi kewarganegaraan, insya Allah akan dilakukan gitu. Tapi sebagaimana prinsip bisnis, pokoknya bisnis itu harus bisa segmennya mengambil segmen yang luas ya. Jadi tidak hanya mengandalkan di internal Muhammadiyah, tapi masyarakat umum gitu, segmen pelanggan yang kita sasar. Nah, tetapi untuk jadi seller harus menjadi anggota Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, itu jadi seller harus jadi Serikat Usaha Muhammadiyah. Kalau pelanggan itu siapapun bisa jadi apa namanya pelanggan, bisa jadi pelanggan. Ya, oke. Nah, mungkin apa namanya? Saya sampai sekaligus saya nyambung dengan materi saya ya, Mas Ilham ya. Jadi materi saya terkait ini karena teman-teman pertanyaannya banyak yang di sini punya intent untuk jadi operator Ya. jaga laba gitu. Ya, pada semangat Mas itu Mas dari pertanyaan. Pertanyaannya udah langsung spesifik ke sana. Nah, teman-teman bisa buka website ini ya sumu.org/jagalaba untuk keterangan yang lebih detail. Tapi yang pengen saya sampaikan di sini teman-teman gini, di sini juga teman-teman bisa baca ya kenapa kita kenapa kita hadir, apa namanya, kenapa kita ada gitu lah. Nah, sekarang kaitannya sama operator regional. Jadi teman-teman itu kita pengen Jaga Laba ini itu apa namanya dikembangkan bersama jaringan Serikat Usaha Muhammadiyah gitu. Artinya kita punya ribuan anggota dari seluruh daerah di Indonesia. Nah, itu bagaimana apa namanya sama-sama kita gotong royong untuk membesarkan Jagalaba ini. Jadi Jagalaba ini biar tidak terpusat lah gampangannya, tapi juga memberikan bisnis opportunity kepada para teman-teman yang apa namanya ada di daerah-daerah. Nah, sehingga kita membuka kesempatan kita bagi wilayah Indonesia itu ke sekitar 80-an regional. Misalnya DIY itu dibagi satu regional karena areanya kecil gitu. Tapi kalau Jabar, Jateng, Jatim itu
dibagi ke beberapa regional karena areanya sangat gede gitu. Nah itu apa namanya apa namanya itu nanti ada detailnya yang akan ada di sini. Tapi sebelum itu apa sih peran operator regional? Yang pertama adalah menghubungi seller. Jadi cari aja seller-seller yang ada di daerah masing-masing untuk kemudian ditawari untuk masuk masuk ke Jagalaba. Nanti kita buatin landing page juga yang membuat seller itu bisa membaca kenapa Jagalaba ini jadi alternatif untuk mereka gitu berjualan. Terus kemudian yang kedua adalah mencari pembeli gitu atau user-user dimulai dari lingkungan sekitar gitu. Dan kemudian dengan cara yang lain untuk kemudian bisa menjadi pembeli lah di Jagalaba. Nah, lalu kemudian ya bangun komunitas ini antara seller dan pembeli bisa sama-sama apa namanya ya bermuamalah. Nah, nanti teman-teman itu dapat sebagai operator regional itu teman-teman apa namanya akan dapat benefitnya apa aja. Nah, benefitnya pertama adalah dari sisi listing fee. Jadi setiap seller yang listing di Jagalaba itu bisa dipungut biaya. Nah, nanti biayanya berapa itu nanti akan disampaikan pas masa training ya. Tapi intinya dari listing fee para seller gitu. Nah, kalau di apa namanya marketplace itu jumlah seller jumlah seller di marketplace itu sekitar 5 juta sampai 6 juta seller ya. Sehingga kalau dibagi 80 itu ya apa namanya ya di setiap regional itu kemungkinan ada sekitar 50.000 seller tuh di marketplace gitu. Nah, nggak usah lah ngerekrut semua yang rekrut 10% aja gitu dan dengan asumsi listing fee-nya 50.000 itu bisa dapat estimasi penghasilan seperti ini gitu. Nah, lalu kemudian teman-teman akan dapat komisi 2% dari setiap transaksi. Jadi kan tadi ada 4%. 4% itu 2% untuk pengembangan platform dan juga biaya server dan lain sebagainya. Nah, 2% ini akan dijadikan komisi untuk operator regional. Jadi operator regional itu akan mendapatkan ya gampangnya kalau sudah berhasil merekrut pelanggan, pelanggannya transaksi terus, itu ibaratnya dapat passive income lah dari 2% komisi tersebut. Tapi yang perlu dicatat adalah ini transaksi-transaksi produk fisik ya, bukan kayak produk digital, pulsa, BPJS itu karena ya, itu tidak termasuk. Intinya 2%-nya itu untuk produk transaksi fisik. Nah, ini apa namanya? Nah, ini apa namanya? Gimana kita bisa dapat angka segini? Ini ada logikanya di sini. Karena di setiap regional itu rata-rata penduduk dewasanya sekitar 2,5 juta warga gitu. Lalu kalau kita dilihat dari eh, data dari berbagai macam riset, itu pelanggan online di Indonesia, pelanggan marketplace di Indonesia itu ada sekitar 20%. Dan dari 2,5 juta dikali 20%, lalu kemudian itu masih ya kita nggak usah ngambil 20%-nya itu, tapi ngambil 10% dari 20%-nya itu atau 2%-nya aja gitu yang jadi pelanggan di apa di online sehingga kemudian bisa menghasilkan segini. Tapi tentunya ini harus ya eh, pendapatan seperti ini harus didasari dengan kerja keras, kreatif gitu kan. Butuh biaya operasional juga karena perlu hire tim kan atau intinya perlu bayar tim gitu yang akan melakukan itu. Tapi insya Allah kalau misalnya itu sudah apa namanya sudah terbentuk behaviornya itu bisa menjadi passive income gitu buat teman-teman semua. Nah ini syarat administratif telah menjadi anggota semua ini yang wajib nih. Lalu kemudian yang kedua memiliki bisnis berbentuk PT atau CV dan lebih dari 2 tahun. Ini ini syarat ini kami sampaikan karena melihat pattern dari Zendo yang kemarin gitu. Jadi di Zendo kemarin teman-teman yang sudah berbisnis dan sudah memilih karyawan ya di sini, itu cenderung lebih mudah menjalankan apa namanya bisnis Zendonya gitu karena nggak perlu di awal nggak perlu hire karyawan baru karena pakai karyawan yang sekarang aja bisa gitu.
Lalu sudah tahu lah bisnis itu ada ibaratnya konsep konsep rezeki yang asal katanya bahasa Arab rizqun itu apa namanya ternyata kata bahasa Inggris RIS resiko itu ternyata adalah berasal dari kata rizkun itu. Sehingga teman-teman yang punya pengalaman bisnis paling nggak 2 tahun itu tahu bahwa setiap bisnis itu pasti ada eh, resikonya gitu karena di resiko itulah rezekinya itu di resiko itu gitu. Nah, sehingga apa namanya lebih dewasa lah dalam menyikapi kok harus kerja keras ya kok harus kerja ekstra ya. Cuma bagi teman-teman yang tidak atau belum memiliki kualifikasi ini tetap daftar aja nggak apa-apa karena nanti tetap akan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya yang nanti akan dilakukan oleh dari tim sekretariat Sumu Pusat termasuk nanti akan interview dengan saya juga. Intinya nanti kalau misalnya syarat ini tidak terpenuhi ya nanti pas interview teman-teman perlu meyakinkan bahwa akan bisa melaksanakan tugas sebagai operator regional dengan baik itu harus bisa meyakinkan gitu. Nah, lalu selanjutnya berdomisili di area regional yang ingin diambil. Jadi apa namanya ya domisilinya di sana gitu karena biar bisa manage areanya dengan baik. Nah, mengikuti webinar, jadi biar teman-teman tahu apa itu jaga laba, terus kemudian ya hak dan kewajibannya seperti apa. Atau kalau misalnya bagi yang nggak bisa ikut, nanti insya Allah bisa ikut apa namanya menonton rekamannya. Nah nanti lalu kemudian nanti ada seleksi sumu ya dari seleksi administrasi, interview dan juga nanti apa namanya ada penandatangan PKS dokumen kerjasama gitu. Nah ada persyaratan lainnya untuk teman-teman yang ingin ikut seleksi ini perlu membayar komitmen ketertarikan dulu 1,5 juta ke ke Sumu, tetapi ini akan kita refund kalau misalnya tidak lolos seleksi. Nah, jadi apa namanya? Karena yang mau daftar ini yang sudah apa namanya apa namanya sudah Japri admin Sumu itu lumayan ada ratusan ya yang sudah menyatakan ketertarikan. Nah, cuma kita perlu ngefilter yang beneran mau ikut seleksi itu berapa. Nah, ini salah satu filternya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata nggak lolos seleksi, 1,5 jutanya akan kita kembalikan gitu. Cuma kalau lolos seleksi, apa namanya, itu nanti akan kita beri waktu 2 minggu untuk pelunasan pembayaran license fee. Nanti saya jelaskan license fee-nya ini di sini sama training fee akan kita kita apa namanya kita kasih kesempatan 2 minggu untuk membayar license fee dan juga training fee. Nah, cuma ketika sudah lolos tapi kok nggak melunasi itu yang 1,5 jutanya itu akan hangus. Eh, 1,5 juta ini akan akan hangus dan akan dipakai oleh Sumu untuk memberikan beasiswa Saladin Camp, salah satu program Sumu yang lain, yakni tentang camp yang mempelajari tentang Baitul Maqdis. Nah, apa namanya? eh, Nah, teman-teman apa namanya sebagai operator regional nanti ya membayar komitmen fee, lalu kemudian nanti akan membayar juga license fee yang nanti detailnya akan di sini. Tapi kalau yang tapi selain itu juga akan ada onboarding dan training senilai 2,8 juta. Ini dapat apa aja? Onboarding session training online 3 kali, terus kemudian pendampingan 24 kali ya setiap bulan ya. Nah, setiap bulan selama 2 tahun itu kita akan ada pendampingan sekali. Lalu ada beberapa template dokumen, script, landing page yang bisa dipakai untuk promosi teman-teman gitu. Jadi ini paket pendampingannya. Kalau paket, nah ini apa namanya license fee-nya itu license fee-nya itu berlaku 2 tahun di regional Jawa itu paling murah 6 juta, kalau luar Jawa 1 juta. Nah dokumennya ada di sini. Nanti teman-teman bisa chat aja ke admin. Nah, ini misalnya Aceh ada di 2 area gitu kan. Ini jumlah populasi dewasa berapa, harga license fee-nya berapa, biaya onboarding-nya sama. License fee-nya aja yang beda-beda.
Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri di regional masing-masing. Tentu yang regional yang basah ya, yang populasinya banyak dan pendapatan per kapitanya tinggi, license fee-nya lebih mahal daripada daerah-daerah yang populasinya sedikit gitu. Itu nanti bisa bisa disimak sendiri. Nah, gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan ketika chat sama admin nanti terus kemudian akan dikasih sheet ini untuk tahu license fee-nya berapa lalu kemudian untuk ngisi formulir pendaftaran sebagai operator regional ini. Nah, ini kita seleksi ya teman-teman ya. Jadi ketika misalnya kemarin kalau di Zindo kan cepet-cepetan ya siapa yang cepat apa namanya dia yang dapat. Nah, kalau yang Jagalaba ini kita ada proses seleksinya. Jadi jadi apa namanya biar kita bisa memastikan bahwa yang dari operator regional bisa tugasnya dengan baik. Eh, kalau sudah tapi kita apa namanya kalau sudah ada pendaftar dari regional tertentu kita akan segera proses untuk interview dan kalau sudah lolos interview ya berarti dia akan eh, berhak untuk menjadi operator regional sehingga jangan menunda-menunda pendaftaran gitu karena kalau nanti ternyata sudah ada yang daftar yang lain dan juga sudah kita langsung tunjuk itu sebagai operator regional gitu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu sampai tanggal berapa semuanya admission masuk gitu. Tapi eh, ada yang daftar, administratifnya apa namanya oke gitu pas interview. Nah gitu teman-teman ya. Sementara saya stop di sini dulu. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau ada yang tanya, bisa angkat tangan atau ngechat. Coba saya baca yang di chat dulu ya. Mm. Oke, bentar. Ini aku udah banyak sekali. Komisi berdasarkan area transaksi atau tergantung komisi pokoknya flat 2% dari pelanggan areanya ya. Jadi kalau misalnya ada seller jenengan itu punya pelanggan dari luar area, itu 2%-nya buat apa operator regional di area yang ada yang pelanggannya itu ada gitu. Begitu juga jenengan kalau misalnya ada pelanggannya ada konsumen di area jenengan belanja dari seller lain di luar itu jenengan dapat gitu. Intinya pokoknya point of view-nya adalah 2% transaksi dari apa namanya pelanggan di regional jenengan gitu. Misalnya kalau regional DIY, pokoknya setiap ada belanja yang dari DIY itu pokoknya komisi masuk 2% gitu untuk operator regional tersebut. eh ya, terus bisa nggak dipakai untuk regional saja, misalnya khusus Sulawesi atau Papua saja. Ini saya mungkin kurang nangkap, tapi kalau Jagalaba ini beroperasi seluruh Indonesia ya, cuma regionalnya tadi dibagi-bagi per wilayah. Apakah terus kemudian beberapa daerah biasanya ada subsidi free ongkir untuk UMKM di marketplace dan lain sebagainya dari APBD dan lain sebagainya. Nah, kalau kita jadi gini karena kita itu pengen ini tuh lean ya. eh, kita juga bakar duit gitu kan karena kita juga apa namanya bukan yang kemudian apa namanya fundraising atau kayak gimana gitu. Nah, intinya kalau ada free ongkir dan sebagainya itu budgetnya dari sellernya langsung ya. Jadi kalau seller ada budget free ongkir nanti kita akan ada free ongkir gitu. Iya, ada tentang usul tentang pay letter ya. Kita tahu sehingga membeli sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak terlalu perlu. Tapi ini kita jadikan masukan dulu. Apakah operator bisa menanam Google Tag Manager yang berisi script analitik sehingga operator bisa menganalisa traffic dan transaksi dengan detail? Eh, Bentar, di sini apakah ada Mas?
Bentar. Yang ngurusi teknis, bentar sekedap. Ada Mas Randy nggak ya yang bisa bantu jawab? Ada Mas Randy? Kalau ada bisa open mic Mas Randy tentang pertanyaan ini. Bisa nanam Google Tag Manager atau tidak? Oke, sepertinya eh, nggak terhubung ya. Nanti akan apa namanya? Akan dicatat oleh admin untuk pertanyaan ini. Tentang syarat punya PT dan slip gaji karyawan dalam formulir operator bagi pemula bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan ya. Pokoknya diisi dulu aja gitu. Kalau misalnya belum ada PT, ya apa namanya? Ya disampaikan aja belum ada PT. Yang diupload adalah dokumen ya keterangan belum ada PT. Cuma teman-teman buat PT itu gampang ya, apalagi PT perseorangan itu biayanya mungkin cuma 300.000 atau eh, kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya buat PT itu nggak sulit-sulit amat gitu. Eh, Iya, kemarin sudah coba top up, belum ada free ongkir. Apa kedepannya free ongkir akan ada karena ini yang disukai buyer ya. Ini disukai buyer tapi apa namanya itu nggak membuat bisnisnya nggak sustainable ya. Cuma kalau misalnya memang sellernya itu punya margin tebal dan dia ada budget free ongkir, nanti akan ada program free ongkir. Iya, yang tadi tentang persyaratan punya PT dan 2 tahun dengan jumlah karyawan agak memberatkan tadi sudah saya kasih solusi ya. Pokoknya daftar dulu aja Pak. Nanti akan ada assessment di proses interview. Yang penting meyakinkan aja. Ya untuk meningkatkan traffic tentu upaya terbaik untuk mempromosikan akan dilakukan oleh bersama-sama secara kolektif ya. Tapi tentu kita tidak memiliki budget yang puluhan miliar atau ratusan miliar tersebut sehingga kita mengandalkan strategi word of mouth gitu. Jadi kita pelayanannya baik, admin fee juga murah gitu kan, sehingga apa namanya bisa bisa apa namanya bisa secara organik nanti berkembang dan bisnisnya juga sustainable. Bisnis PT Perorangan bisa jadi calon operator bisa Pak. Sangat bisa. Kalau pemula belum punya karyawan gimana ya tadi ya? Pokoknya diisi apa namanya? Disapin aja bahwa belum punya PT atau disapin aja dokumen belum punya karyawan gitu. Nanti apa namanya? Akan dipertimbangkan pas proses interview. Nah, profil usaha apakah perlu disubmit sebagai bahan pertimbangan? Itu kalau di formulirnya tadi eh, di formulirnya di sini ada di formulir disampaikan lampirkan PT atau CV ya. Apa namanya yaitu maksudnya adalah profil perusahaan gitu. Mm. Per regional dibatasi ya jadi per regional cuma satu operator ya teman-teman ya jadi per regional cuma satu operator jadi karena ya makanya nanti ada proses seleksinya misalnya yang DIY itu udah ada hampir 5 pihak yang daftar untuk jadi operator nah itu kita akan seleksi dengan berbagai macam pertimbangan. Untuk training apakah hanya satu orang atau bersama tim? Nah, ini tadi training 2,8 juta itu kan dapat training sebanyak sekitar 24 tambah 3 ya, dapat 27 kali training. Itu untuk bisa bersama rekan dan tim ya, tidak hanya satu orang. Jadi bisa langsung diajak timnya. Nah, itu pendampingan selama full 2 tahun itu apa namanya bisa di apa namanya bisa diikutkan timnya. Link registrasi di mana? Link registrasi silahkan chat ke CS Sumu ya, Serikat Usaha Muhammadiyah itu. Nanti akan dikasih apa namanya formulir. Omset Jagalaba per bulan September berapa Pak? Nah ini kan ini baru kita rekrut operator regional ya. Jadi ini ini platformnya udah jadi dan sudah ada barang yang dijual. Cuma memang belum belum dimulai nih. Makanya ada sesi ini kan dalam rangka untuk rekrut operator regional. Apakah ada timeline untuk proses seleksi? Nah, untuk timeline proses seleksi, pokoknya eh, apa namanya kita nggak ada gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga gitu. Pokoknya silakan cepet-cepetan untuk daftar.
Tetapi tentu nanti akan kita seleksi ya, mana yang apa namanya akan lolos seleksi atau tidak gitu. Kalau misalnya minggu depan gitu, misalnya tadi yang di DIY itu ada 5 yang tertarik, tapi yang apa namanya yang konkret daftar minggu depan eh, cuma satu karena yang lain nunda-nunda. Padahal yang satu ini ketika kita lihat bagus dan lolos seleksi, ya udah kita tunjuk itu gitu. Nah, walaupun sebenarnya yang tertarik 5. Jadi kita nggak ada gelombang-gelombang kayak gitu, Pak. Jadi mendingan kalau memang berminat, silahkan bisa secepatnya saja. Untuk seller kuliner, karena seperti fashion, kecantikan kuliner, kalau misal kuliner itu sifatnya bisa di package atau bisa dikirim oleh kurir, bisa ya Pak ya. Nanti bisa ada kategori baru di setup di Jagalaba. Jadi kategori yang ada sekarang itu kategori sementara karena kita untuk trial ini cuma ngelisting 30-an seller ya. Jadi mayoritas cuma fashion itu. Tapi kalau ada kuliner, ada TK atau macam-macam sangat terbuka. Tugas operator itu apakah juga melakukan pengiriman? Tidak. Nah, tidak melakukan pengiriman. Bertugas melakukan pengiriman. Jadi nanti dari sistemnya Jagalaba itu kalau nanti ada orderan, nanti kita akan memberikan notifikasi kepada kurir untuk mem-pick up atau mengambil cat di sellernya gitu. Jadi kalau untuk operasional, packing, pengiriman itu udah di luar urusan eh, operator regional. Pokoknya operator regional itu tugasnya ngerekrut seller dan ngerekrut pelanggan itu udah utamanya itu. Nah itu emang butuh kerja keras, butuh biaya operasional untuk gaji tim juga. Cuma kalau itu udah jadi ya itu tadi ada passive income karena nggak ngapa-ngapain pelanggan di areanya kalau ada belanja kan dapat 2% gitu. Linknya mana? Linknya eh, tadi ya Pak ya, ya saya copykan lagi landing page-nya sumu.or.id.jagalaba. Jadi di bawah sudah saya chat lagi di bawah. Oke, terus bentar mana lagi? Ketua kalau CV-nya bidang kontraktor dan pedagang umum bisa bisa Pak, nggak apa-apa, bisa dipakai. PT perorangan kami buat gratis. Nah, ya ini emang in principle untuk perorangan kayaknya gratis ya Pak ya bisa buat sendiri. Cuma untuk mungkin ada beberapa pengenalan intinya terjangkau lah. Pak Jagalaba apakah ada kerjasama dengan ekspedisi? Nah, kita pakai ekspedisi apa ekspedisi yang apa namanya yang umumnya dipakai di marketplace raksasa kita pakai gitu. Jadi kerjasama sama ekspedisi. Kita tidak pakai kurir internal ya. Kecuali nanti Zendo sudah siap, nanti itu jadi salah satu jadi jasa ekspedisi juga. Jagalaba aplikasi berbasis webnya sudah ada belum? Sangat sudah ya. Jadi apa namanya? Tinggal diklik app. Ini saya klik ulang di sini. Ini ya. Bentar. Nah ini https atau www.app.jagalaba.com. Nah itu berbasis website. Jadi pelanggan atau konsumen nggak harus install aplikasi ya, tapi bisa belanjanya melalui app.jagalaba.com itu, sehingga nggak perlu merepotkan mereka. Eh, Apa namanya? Apakah ada kode KBL khusus untuk usaha ini? Pokoknya kalau yang untuk operator regional nggak perlu sampai spesifik itu Pak. Pokoknya kami tuh cuma pengen pengen mengukur gitu, pengen mengetahui bahwa teman-teman yang jadi daftar sebagai operator regional itu udah punya pengalaman usaha gitu loh. Karena kan kalau belum punya pengalaman usaha itu kadang-kadang yang dibayangkan yang enak-enaknya saja itu. Cuma kalau sudah punya pengalaman usaha itu akan lebih realistis gitu kan. Lebih realistis. Oh, emang ini bisa menghasilkan potensi pasif income yang besar, tapi itu harus didasari dengan kerja keras, ada biaya operasional yang dikeluarkan gitu. Jadi biar nggak gelo gitu loh. Jadi itulah kenapa kita kemarin kita menerapkan ada syarat punya sudah pernah jalanin usaha dan juga sudah
punya karyawan, gaji karyawan, jadi tahu susah senangnya jadi usaha gitu loh. Karena kalau belum kadang-kadang yang dilihat yang enak-enaknya aja. Nah, cuma tadi udah saya sampaikan apabila memang belum punya PT, CV atau belum punya karyawan tapi sangat tertarik, enggak apa-apa, silahkan daftar saja. Nanti ada proses interview untuk jenengan bisa meyakinkan bahwa intinya kita jenengan tahu resiko dan tahu apa namanya potensinya gitu, tahu hak dan kewajibannya sehingga apa namanya kita semuanya happy. Oke, oke, sip. Nah, kalau yang dari sini pertanyaannya hampir semuanya sudah saya jawab ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau eh, bertanya secara apa namanya, secara langsung, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau mau bisa bisa angkat tangan. Apakah ada atau tidak? Hmm, Oke, belum ada ya, sepertinya ya. Coba saya lihat. Oke. Nah, ini yang tentang regional tadi ini saya kasih linknya sekalian aja. Eh ya, bentar. Di situ ini linknya di bawah ya, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa melihat berapa sih biaya lisensinya selama 2 tahun. Terus biaya ya terus populasi dewasa di sana itu ada berapa gitu. Nah, ini ya misalnya kalau yang di Jawa gitu kan misalnya DIY itu berapa DIY misalnya. Hmm, DIY. DIY itu 9 juta gitu. Itu 2 tahun ya, teman-teman ya. Udah ibaratnya nggak sampai sejuta per bulan tuh license fee-nya. Dan ibaratnya semua pelanggan Jagalaba yang ada di DIY kalau belanja di Jagalaba langsung dapat 2%-nya gitu. Ya, nah itu jenengan bisa lihat sendiri tuh di area masing-masing. Ya bahkan ada yang area yang murah-murah ya, kayak Kalimantan Utara itu cuma 2 juta gitu. Gorontalo juga cuma 2 juta. Ada yang 1 juta juga, misalnya Papua Barat, Papua Selatan ini license fee 2 tahun 1 juta. Ya, ya jadi kita juga menyesuaikan dengan jumlah populasi dan juga ini ya pendapatan di masing-masing area gitu. Yang mahal memang daerah Jabodetabek itu yang memang relatif mahal karena memang ya basis banyak basis pelanggan eh, daya konsumsinya tinggi lah di daerah-daerah tersebut. Ya, oke. Coba saya lihat lagi apakah ada pertanyaan. Oke, pelaksanaan interviewnya nanti online. Nanti kalau offline berbiaya tinggi, jadi nanti pelaksanaan interviewnya akan eh, online melalui Gmeet yang nanti akan dijadwalkan oleh tim kesekretariatan. Di Jagalaba ada menu pembayaran PLN, BPJS, tiket enggak Mas? Ada sekali. Ini coba saya apa namanya, saya demokan aja ya. Jadi eh, pokoknya habis ini teman-teman langsung nyoba aja ya. Jadi biar apa namanya tahu ya experience-nya seperti apa. Eh, oke, bentar. Nah, Jagalaba. Jagalaba. Ini. Nah, ini misalnya tadi ya PLN nih, PLN token ini ada nomor meterannya berapa, nominal berapa gitu kan. Terus kemudian ya pulsa ada, BPJS ada, PDAM ada gitu kan. Ya, macam-macam ada. Kalau kategori ini kategori sementara yang ada. Nanti kalau semakin banyak kategorinya nanti akan apa namanya? Akan ya akan mengikuti lah. Terus nanti juga akan kelihatan juga di sini misalnya seller-seller yang dari Jawa Timur atau seller-seller yang dari Jawa Barat gitu. Nanti itu bisa difilter. Terus nanti fitnya ini, fit itu maksudnya ini ya teman-teman ya, yang gambar-gambar yang terlihat di sini itu nanti akan kita akan ada algoritma lah. Artinya dengan user behavior tertentu nanti yang akan dimunculkan di feed itu
menyesuaikan dengan apa namanya dengan dengan itu. Ini juga ada fitur reviewnya ya, fitur ulasan gitu. Eh, apa namanya? Ya layaknya inilah layaknya toko online atau marketplace. Ya, itu betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Eh, bolehkah ambil dua daerah Jawa dan luar Jawa karena saudara istri dari luar Jawa? Pokoknya asalkan beda orang ya Pak ya atau beda entitas ya. Karena satu entitas atau satu orang kita di maksimal satu regional. Karena garap satu regional itu nggak gampang ya. Jadi belajar dari Zendo kemarin juga itu yang jalan yang ngambil satu kota atau misalnya satu aglomerasi area gitu. Tapi nggak yang langsung banyak-banyak gitu. Tapi kalau garapnya fokus satu area bisa digarap dengan maksimal itu insya Allah hasilnya lebih baik. Cuma kalau nanti mau ngambil beberapa area karena ada saudara di sana ya silakan aja saudaranya diminta untuk daftar gitu kan. Seperti itu. Database didapat oleh operator apakah menjadi milik Jagalaba? Jadi data transaksi yang ada di Jagalaba itu milik PT Jagalaba gitu ya. Itu apa namanya hak kepemilikan datanya ada di PT Jagalaba. Tetapi seller bisa mengakses apa namanya mengakses data tersebut. Dan nanti ada dashboardnya ya, dashboard untuk seller itu akan ada. Mas untuk operasional tim Jagalaba butuh bagian apa saja? Nah, paling utama kalau dari di tim operator regional itu kan timnya paling utama satu, ngakuisisi seller. Rekrut seller kan sebenarnya cari cara yang gampang aja. Kan teman-teman di Instagram itu kan biasanya ada kontak kan seller-seller di area teman-teman kontakin aja atau dilihat dari Google Maps gitu kan. Yang punya jualan apa aja dihubungi gitu. Atau ya ngefilter dari apa namanya dari marketplace gitu misalnya. Seller-seller yang dari area direkrut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ngerekrut pelanggan. Nah, ngerekrut pelanggan ini eh, harus memanfaatkan kekuatan gedok tular ya. Jadi maksudnya masuk ke grup-grup WA, arisan, pengajian, dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa ada marketplace yang lokal yang lebih berpihak kepada UMKM gitu kan dan juga nyaman juga belanjanya gitu. Terus konfirmasi 2% fee itu dihitung dari total transaksi berdasarkan domisili pembeli. Betul sekali, berdasarkan domisili pembeli. Jadi misalnya jenengan mengambil area DIY, pokoknya pembeli dari DIY dia beli dari seller Jawa Barat, dari Jakarta, dari manapun, kalau dia domisili atau ya domisilinya di Y, nah itu jangan dapat 2%-nya itu. Bagaimana bila alamat pembeli beda regional dengan alamat pengiriman? Nah, yang akan dihitung adalah alamat pembelinya gitu, alamat pembelinya. Karena bisa jadi pembeli itu ngirim ke saudaranya di daerah lain kan. Nah, itu yang akan dihitung adalah dari alamat pembelinya. Operator regionality bukan seperti CS ya, Pak. Monitor transaksi terus, tapi cenderung ke manajerial. Iya, bukan CS, Pak. Jadi CS-nya itu udah dari Jagalaba. Jadi Jagalaba itu di pusatnya itu, jadi jenengan apa namanya? Kan ada 4%, 2% itu untuk apa namanya? Untuk gaji, ya untuk operator regional, 2% itu untuk server untuk pengembangan aplikasi termasuk untuk CS yang ada di pusat di Jagalaba pusat itu ada CS itu dapat dari 2% itu. Nah, cuma nanti akan ada sistem juga CS dari seller, jadi sellernya bisa juga sekaligus jadi CS untuk produk-produknya. Jadi operator regional itu nggak terbebani dengan harus bayar CS ya, enggak. Jenengan itu cukup cari seller sama cari pembeli. Nggak ngurusi packing, nggak ngurusi pengiriman, nggak ngurusi CS gitu. Pokoknya ngurusinya adalah nyari seller dan nyari pembeli gitu utamanya. Jadi nggak ada CS itu bukan urusan operator regional. Pembelian pulsa nggak dihitung kah? Padahal itu potensi omset terbesar. Nggak dihitung karena Jagalaba nggak ngambil untung juga dari situ. Tapi ini kan jadi apa namanya? Jadi traffic puller istilahnya. Biar orang-orang pada belanja, pada buka aplikasi Jagalaba
beli pulsa di sana, lalu kemudian nanti juga beli produk lain gitu. Karena ya Jaga Laba nggak ngambil untung sama sekali itu dari transaksi digital gitu. Itu murni untuk jadi traffic puller. Iya. Kalau 2% langsung boncos itu. Nggak. Terus dari pembayaran itu operator dapat fee juga Mas. Dari pembayaran apa ya? Ya dari pembayaran yang tadi saya sampaikan ini intinya dapat 2% lah dari pembelian di areanya gitu. Oke. Apakah ada rubber yang berfungsi sebagai filter antara seller dan buyer? Maksudnya dana pembayaran dari buyer tidak langsung masuk ke seller. Nah, memang seperti itu Pak Tetra. Jadi eh, duitnya itu masuk ke sistemnya Jaga Laba dulu. Lalu kemudian kalau barangnya udah nyampe dan terkonfirmasi nggak ada retur gitu, itu baru duitnya masuk ke saldonya seller. Jadi kayak rekber sehingga menjaga trust gitu. Artinya nggak kemudian transaksinya itu langsung ke rekening penjual itu rentan ini ya rentan penipuan ya. Jaga laba ya jadi rekber itu Pak. Lalu nah, berarti skillnya akuisisi komunitas seller ya. Kalau day to day-nya nggak ada atau minim jika seller sudah mulai jualan di Jagalaba. Ya, jadi bet- pokoknya tugasnya akuisisi seller dan pelanggan. Seller itu nanti untuk setup tokonya itu sudah ada tim dari Jagalaba yang akan memberikan training ke seller. Gimana sih caranya untuk nge-upload produk, membaca dashboard, ngambil duit yang ada di saldo. Itu udah ada tim sendiri, Pak. Pokoknya operator regional itu ya bisa disebut gampang-gampang susah lah. Kenapa gampang? Ya karena tugas packing, pengiriman, CS, pendampingan seller itu tuh bukan tanggung jawabnya operator regional. Itu udah oleh Jaga Laba Pusat gitu. Pokoknya tapi juga nggak ada sulitnya juga karena akuisisi seller dan pelanggan itu kan juga nggak gampang ya. Itu ada kesulitan, ada yang sulit, ada yang harus kerja keras lah gitu. Tapi intinya dua itu the best. Nah selain nanti ada PKS ya, operator regional itu nanti ada tim PKS dari kami nanti sellernya wajib berjalan kerjasama. Setelah 2 tahun lisensi bagaimana Mas? Apakah bisa diperpanjang? No? Sangat bisa diperpanjang Pak. Nanti di PKS itu dibahas bahwa nanti ada KPI. Kalau misalnya KPI-nya terwujud itu nanti auto ya apa nanti lisensinya auto diperpanjang ya. Lalu nanti akan ada ketentuan biayanya berapa gitu. Tapi intinya biayanya berdasarkan sharing sharing margin lah. Apakah ada target pencapaian seller selama 2 tahun? Ada Pak, nanti dibahas di PKS, nanti dihubungi aja admin, sekaligus daftar, sekaligus nanti akan kita kasih akses ke teman-teman yang serius ikut seleksi itu nanti kita akan kasih draft PKS-nya. Jaga laba ada Kori seperti Evermost tidak ada. Jadi Jaga laba itu bukan reseller platform ya, tapi ini lebih ke C2C ya atau B2C ya. Intinya langsung ke konsumen, bukan 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 melalui reseller. Oke, DIY 7 juta atau 9 juta itu nanti coba cek kalau nggak salah 9 juta Pak. Operator regional mencari seller, seller mendaftar di Jagalaba, seller jual produk dan dibeli oleh pembeli. Apakah operator regional mendapatkan fee dari transaksi seller regional tersebut? Enggak, Pak. Pokoknya seller acuannya dari pembeli ya. 2% itu dari pembeli di regional jenengan. Kalau seller itu ada transaksi tapi dari pelanggan di luar regional jenengan yang dapat fee adalah yang pembelinya, operator regional di pembeli tersebut kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pembeli, bukan berdasarkan seller. Nah, tapi kalau jenengan punya banyak seller di daerah jenengan kan juga dapat manfaat karena kan ada listing fee tadi. Misalnya 50.000 atau 100.000 itu kan jadi tambahan revenue kan buat jenengan. Nah, ini. Nah, sementara pertanyaan-pertanyaan sepertinya sudah saya address ya, teman-teman ya. Apa namanya? Cukup banyak sekali yang bertanya. Eh, bentar, ini masih ada lagi ya. Kalau saya dapat rekomendasi Jakarta Selatan, tapi pas masuk ke komunitas seller ternyata dia dari DIY itu bagaimana ya? Apakah tetap masuk kita atau DIY? Nah,
Nah, seller itu juga dari domisilinya ya Pak ya. Jadi jangan cari seller yang di Jakarta Selatan kalau emang regionalnya Jakarta Selatan. Iya. Jadi apa namanya? Itulah pokoknya area area kerja lah. Jadi kan punya kantor wilayah, kan will gitu. Itu ke area kerjanya jenengan ya area situ gitu. Jangan melembang-melembang. Nah, listing fee sudah ditetapkan besarannya. Nanti kita akan buatkan acuan ya Pak berdasarkan jumlah SKU yang akan diupload. Eh, ada testimoni operator regional yang sukses kah? Belum ada Pak, karena ini baru kita pre-launching ya. Jadi ini belum kita soft launching bahkan. Kita sedang cari rekrut operator regional gitu. Nah, seperti itu. Jadi, oke, nah, ini juga sudah jam 9 ya, teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk antusiasnya yang luar biasa. Ini sebagai ikhtiar kita. Ya karena bagaimanapun juga Muhammadiyah harus berperan untuk bisa ya membantu lah menyelamatkan UMKM dari berbagai macam hal gempuran yang luar biasa yang terjadi saat ini. Ya jaga laba ini ikhtiarnya gitu. Kita lakukan sebaik mungkin. Semoga Allah meridhoi ikhtiar ini dan memberikan bantuan dari arah yang tiada terduga agar juga jaga laba ini bisa berhasil ya. Tapi tentu segala bisnis itu pasti ada resikonya. Tapi ya itulah resiko itu yang harus diambil karena di balik resiko itu ada rezeki. Gitu ya teman-teman semua. Nah dari webinar kali ini harapannya teman-teman sudah paham tentang haknya apa, kewajibannya apa, resikonya seperti apa, dan peluangnya seperti apa sehingga nanti bisa membuat keputusan yang baik. Jangan lupa untuk istikharah juga gitu kan, biar nanti apapun yang jenengan apa namanya jenengan putuskan itu adalah hal yang terbaik gitu. Nah, gitu. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Ilham ya untuk pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Ini kalau sih sama Mas Ilham kalau offline itu lebih seru. Ngomongnya sangat dalam dan bahasanya bisa profetik gitu. Karena ada dalil-dalil dan juga ada referensi sejarah sahabat dan Rasulullah luar biasa. Insya Allah Mas Ilham juga nanti akan menjadi salah satu yang akan membantu untuk pendampingan baik di operator regional maupun ke seller dari Jagalaba ya. Itu teman-teman semua. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke ke MC. Baik, terima kasih Mas Buhron. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Mas Ilham Taufik dan tak lupa juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatian dan partisipasinya. Saya Siti selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf serta kata-kata yang kurang berkenan. Semoga berkah rahmat ilahi melimpahi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.